Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dan saya secara khusus memberikan salam untuk jemaat Tuhan di CWS Padang. Saya percaya Tuhan memberkati kita semua dan saatnya kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan hidup dan berkuasa. Firman Tuhan pasti memberkati jiwa setiap kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu Tuhan, pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur kalau kami masih ada hari ini. Karena kami percaya itu berarti Tuhan masih punya tugas buat kehidupan setiap kami. Kami bersyukur, kami hendak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman Tuhan hidup dan berkuasa. Karena itu Roh Kudus, urapilah hamba-Mu dan urapilah setiap umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami membuka jiwa kami bagi-Mu dan kami persilakan Engkau Roh Kudus untuk menolong kami. Kami bersyukur di dalam nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan dari satu topik yang nampaknya sederhana, tetapi menghidupinya tidak sesederhana apa yang dikatakan di dalam bagian topik ini. Dari satu kata, tetap. Dan dari satu kalimat, tetaplah di dalam Dia. Saya ingin mendasarkan kebenaran firman Tuhan di dalam Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Membangun dan memulai sesuatu yang baik itu sulit, tetapi jauh lebih mudah daripada tetap berada di dalam posisi yang sama ketika kita memulainya dengan baik. Karena ada banyak orang bisa memulai sesuatu dengan baik, mengawali segala sesuatu dengan baik, tetapi sayangnya tidak sampai kepada akhir yang baik. Tetapi hari ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita yang hidup hari ini, kita telah menerima anugerah Tuhan yang luar biasa buat kehidupan kita. Anugerah pengampunan dan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Siapapun kita, bagaimanapun bentuk kehidupan kita, Kristus Yesus telah mati buat kehidupan kita ketika kita masih berdosa. Supaya kita dapat hidup dan menikmati pengampunan dan keselamatan di dalam Kristus. Bukan hanya itu, Tuhan menganugerahkan kita nafas kehidupan, perlindungan dari berbagai hal, sehingga kita masih bisa eksis sampai hari ini. Itu kasih karunia Tuhan. Kita diberkati, kita disembuhkan, kita dipelihara Tuhan. Kita dijagai, itu kasih karunia Tuhan. Semua kita telah menikmati hal yang baik dari Tuhan. Satu hal yang firman Tuhan mau katakan kepada kita. Kalau kita sebagai orang-orang percaya yang telah menerima kasih karunia Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Satu hal yang diingatkan firman Tuhan bagi kita hari ini adalah hendaklah saya dan saudara tetap di dalam Dia. Pertanyaannya bagaimana untuk hidup tetap di dalam Dia? Hari-hari ini bukan semakin lebih mudah dari hari kemarin. Kehidupan kita penuh dengan perjuangan. Kehidupan kita penuh dengan pergumulan. Ada banyak pencobaan, ada banyak godaan dalam kehidupan. Bagaimana caranya saya dan saudara tetap tinggal di dalam Kristus? Kita melihat kitab Kolose berisi nasihat untuk tetap teguh di dalam Tuhan menghadapi segala hal di dalam kehidupan. Saya ingin membagikan 3 hal dalam kehidupan kita. Bagaimana saya dan saudara dapat tetap di dalam Tuhan. 3K untuk mudah diingat. K yang pertama berbicara tentang komitmen. Artinya bagaimana kita membangun komitmen iman di dalam Tuhan. Komitmen adalah satu kata yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya.
Apa itu komitmen? Komitmen berbicara tentang janji yang ditepati. Janji yang bertanggung jawab. Janji kepada diri kita dan janji kepada Tuhan, dan kita melakukan apa yang kita janjikan. Kalau kita membandingkan dengan Kolose 1 ayat 23, firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Komitmen adalah sebuah proses untuk mendisiplinkan kehidupan kita untuk taat kepada Tuhan. Apa yang membedakan orang-orang Kristen yang berkomitmen dengan orang-orang Kristen yang tidak berkomitmen? Ada banyak orang telah menerima segala hal yang baik dari Tuhan, tetapi tidak mau berjalan mengikuti apa yang Tuhan mau. Tapi orang-orang yang mau tetap di dalam Tuhan adalah orang-orang yang belajar membangun komitmen iman dalam kehidupan untuk mau diproses, untuk mau didisiplinkan kehidupannya untuk taat kepada Tuhan. Orang Kristen yang hidup benar adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Orang yang berkomitmen adalah orang yang memilih untuk hidup buat Tuhan. Dan bukan hanya dia memilih hidup buat Tuhan, tetapi dia juga berani hidup buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di hari-hari ini, di tengah banyak tantangan di dalam kehidupan dunia ini, sepatutnya kita sebagai orang percaya untuk hidup di dalam perlindungan ilahi. Tetapi di satu sisi, kita harus menjadi orang-orang Kristen yang berkomitmen hidup buat Tuhan. Orang yang berkomitmen tahu bagaimana cara dia harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Komitmen beribadah, komitmen bersekutu dengan Tuhan, komitmen berdoa, komitmen membaca firman, komitmen untuk menjaga kehidupan tetap berjalan dalam koridor ilahi. Yang kedua, bagaimana kita dapat tetap hidup di dalam Dia. Yang pertama tadi komitmen, yang kedua adalah konsisten. Yaitu kita menjaga konsistensi iman. Apa itu konsisten? Konsisten berbicara tentang kestabilan. Kehidupan yang berkesinambungan. Kehidupan iman kita harus konsisten. Hidup ini boleh pasang surut. Godaan, tantangan, datang dan pergi dalam kehidupan. Kita berada dalam kondisi naik turun dalam kehidupan. Tapi orang yang memiliki konsistensi iman, tidak ada apapun dalam hidupnya yang dapat menggoncangkan imannya. Kita boleh mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak sesuai dengan harapan kita. Kita boleh mengalami tantangan-tantangan di dalam dunia ini yang tidak seperti pengharapan kita. Kita boleh mengalami hal-hal di sekitar kita yang bisa melemahkan iman kita. Tetapi orang-orang yang pertama memiliki komitmen, dan yang kedua memiliki konsistensi iman adalah orang-orang yang tetap berdiri teguh dan tidak digoncangkan oleh apapun juga. Kalau kita membandingkan di dalam Kolose 3 ayat 1-2, firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bagaimana seseorang dapat menjaga konsistensi iman adalah dengan mencari perkara-perkara surgawi. Fokus kepada Tuhan, mengejar perkara-perkara rohani. Mengejar perkenan Tuhan dalam kehidupan. Karena kehidupan iman adalah sebuah perjalanan dengan Kristus sebagai tujuan hidup kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mencari orang-orang Kristen yang mengasihi Tuhan, yang berani berkomitmen hidup buat Tuhan, dan tetap belajar untuk konsisten di dalam iman. Tidak labil, tidak
mengikuti mood. Dunia boleh bergoncang, tantangan boleh datang, godaan boleh menerpa hidup kita. Tetapi iman kita kepada Tuhan, diarahkan kepada Tuhan yang tidak tergoncangkan itu, maka iman kita tetap stabil. Segala hal dalam hidup kita boleh pasang surut, tapi iman kita nggak boleh pasang surut. Kita harus tetap stabil di dalam Tuhan. Gimana caranya untuk tetap stabil? Kita sudah baca dari firman Tuhan. Dengan mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Ada satu bagian firman Tuhan yang berkata, hidup kita ini seperti pelari, seperti atlet. Kalau kita mau menang, kita mengarahkan pandangan kita ke depan. Ada banyak tantangan, godaan di kiri kanan kita, rintangan di hadapan kita. Tapi kalau pandangan kita fokus, maka kita akan tetap dapat berlari sampai kepada tujuan dan memenangkan perjuangan hidup kita. Hal yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita dapat tetap tinggal di dalam Dia. Yang pertama tadi komitmen, yaitu membangun komitmen iman. Yang kedua tadi konsisten, menjaga konsistensi iman. Yang ketiga, yang terakhir, berbicara tentang karakter, yaitu menghidupi karakter Kristus dalam kehidupan kita. Apa itu karakter? Karakter berbicara tentang diri saya dan saudara yang sesungguhnya. Orang boleh tampil, mempesona, kelihatan baik. Tetapi kalau kita mengenal seseorang, kita akan lebih dekat, kita akan tahu karakternya. Dan kehidupan orang-orang yang tetap di dalam Tuhan, itu bukan berbicara tentang kehidupan Kristen bagian luar, tetapi kehidupan Kristen bagian dalam, di mana Kristus duduk di atas tahta hidup kita dan sinar kemuliaan Kristus bersinar dari kehidupan kita dan karakter kita memancarkan karakter Kristus. Bagaimana kita dapat menghidupi karakter Kristus dalam kehidupan? Yang pertama, karakter itu kita tahu dibentuk oleh nilai-nilai. Dan nilai yang kita punya itulah yang membentuk karakter kita. Nilai iman kita dibentuk di atas firman Tuhan. Karena itu saya dan saudara harus punya firman Tuhan. Nilai firman Tuhan itulah yang membentuk karakter hidup saya dan saudara. Ada banyak nilai-nilai, nilai budaya, nilai-nilai yang umum, etika kehidupan. Tapi satu hal, kalau kita mau menyinarkan karakter Kristus dalam kehidupan, milikilah firman dalam kehidupan kita. Yang kedua, karakter itu dibentuk oleh disiplin rohani tiap hari. Membangun kebiasaan. Kebiasaan itu menjadi habit. Kebiasaan itu maksudnya disiplin itu menjadi habit, menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita. Umpamanya kita menetapkan untuk bangun jam sekian, kita berdoa, menyembah. Maka kalau kita mendisiplinkan hidup kita tiap hari demikian, itu akan membentuk kebiasaan atau habit. Dan kemudian itu akan menjadi bagian dari karakter kita. Kita akan menghidupinya dalam kehidupan kita. Dan karakter Kristus terbentuk dalam hidup kita. Melalui nilai-nilai yang kita punya. Kemudian kebiasaan hidup yang kita bangun oleh disiplin-disiplin tiap hari. Dan yang ketiga, karakter itu dibentuk sehingga kita memancarkan kehidupan Tuhan yang kita sembah. Semakin dekat seseorang dengan Tuhan, semakin intim, semakin hidup bersekutu dengan Tuhan, kita memancarkan kemuliaan Tuhan yang kita sembah. Itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita manusia lemah, kita manusia tidak berdaya tanpa Tuhan. Tapi kalau kita mau tetap di dalam Tuhan, kita harus tahu ada bagian Tuhan menopang hidup kita. Tetapi ada bagian yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Yaitu 3K. Bangun komitmen iman. Yang kedua, menjaga konsistensi iman. Dan yang ketiga, menghidupi karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Itu adalah bagian yang saya dan saudara harus kerjakan. Maka Tuhanlah yang berkuasa untuk menjaga hidup kita. Dan saya percaya kalau kita mengejar perkenan Tuhan dalam hidup kita, maka berkat-berkat surgawi, mujizat dan perkara-perkara ilahi
akan mengalir dalam hidup saya dan saudara. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 berkata kepada kita supaya kita teguh. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk tetap menjadi orang percaya yang kokoh di dalam Tuhan. Dan saya percaya Tuhan melindungi, memelihara, dan memberkati hidup kita dengan cara-cara yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami sudah dengar pada hari ini. Dan kami percaya dengan kekuatan Roh Allah di dalam kehidupan kami dimampukan untuk jadi orang-orang percaya yang berkomitmen. Jadi orang-orang percaya yang konsisten dalam kehidupan iman. Dan menjadi orang-orang percaya yang berkarakter seperti Kristus. Kami berdoa biarlah Roh Kudus lindungi kami semua, pegang tangan hidup kami, agar kami tetap berjalan dengan Tuhan di dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Berkatilah umat-Mu yang telah mendengarkan firman Tuhan, berkatilah jemaat Tuhan di CWS Padang, Gembala Sidang, seluruh pelayan pengerja dan seluruh umat Tuhan. Dengan karya-karya Allah yang luar biasa, menjadi jemaat yang teguh, jemaat yang luar biasa dipakai Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hidup setiap kami. Kami bersyukur dalam nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Dan saya percaya seluruh jemaat CWS Padang jadi jemaat yang dipakai Tuhan luar biasa. Shalom.